Kalau kita bicara tentang kota Semarang, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Pasti Lawang Sewu kan? Semarang dan Lawang Sewu seperti dua hal yang seolah tak terpisahkan. Di siang hari, bangunan putih megah itu tampak anggun, jadi ikon wisata dan sejarah. Tapi begitu malam tiba, auranya berubah. Banyak orang percaya Lawang Sewu menyimpan kisah dunia lain, penampakan mengerikan, hingga cerita misterius dari ruang bawah tanahnya. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang Lawang Sewu yang memiliki banyak kisah horor yang menggemparkan televisi nasional, pengalaman mistis warga sekitar, hingga sejarah kelam yang membuat bangunan itu begitu dekat dengan misteri goibnya. Cerita horor Lawang Sewu pertama kali mendunia lewat sebuah acara televisi, yaitu Uji Nyali Dunia Lain di tahun 2002 sampai 2004. Pasti kalian gak asing kan dengan acara itu? Ada satu episode yang begitu menggemparkan, di mana seorang peserta ditinggal sendirian di lantai 2 Lawang Sewu. Kamera infrared merekam suasana hening. Peserta berusaha untuk tetap tenang, berbicara sendiri untuk mengusir rasa takutnya. Tapi beberapa saat kemudian, kamera menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduk berinding. Ada sosok wanita berambut panjang, berpakaian putih, muncul samar di belakang peserta. Sosok itu berdiri diam, lalu perlahan menghilang. Klip tersebut sontak viral. Banyak yang percaya itulah kuntilanak penghuni Lawang Sewu. Ada yang meyakini ia adalah arwah wanita Belanda yang tewas di masa kolonial. Namun ada pula yang skeptis, menganggap itu sekadar efek cahaya atau trik kamera televisi. Allahu Akbar, Allah. Mas, tolong mas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Meski kontroversial, kejadian ini memperkuat reputasi Lawang Sewu sebagai gedung angker nomor 1 di Indonesia. Dan bukan hanya di televisi, tapi warga sekitar pun sering mengalami kejadian mistis di sekitaran Lawang Sewu. Seperti suara kereta api dan tiupan peluit yang sering terdengar pada malam hari dari arah Lawang Sewu. Padahal rel di dekat kendung itu sudah lama tidak aktif. Banyak yang menyebutnya sebagai kereta hatu pada peninggalan masa lalu. Lalu ada juga cerita pada suatu malam seorang penjaga Lawang Sewu melihat sosok tentara Belanda tanpa kepala berjalan tegap di koridor. Konon katanya itu adalah arwah prajurit yang gugur saat pertempuran 5 hari di Semarang. Lalu cerita warga yang tinggal berdekatan di Lawang Sewu kerap mendengar tangisan lirih dari ruang bawah tanah pada malam sepi. Suaranya samar seperti rintihan orang kesakitan. Mereka percaya itu suara roh tahanan yang dulu disiksa di penjara bawah tanah. Ada juga kejadian beberapa pengunjung Lawang Sewu pada siang hari menyaksikan pintu berderit lalu menutup sendiri berulang kali, walaupun tidak ada angin pada saat itu. Dan ada sosok penunggu jendela di lantai 2 yang terkenal angker. Warga percaya ada penunggu tetap di sana. Katanya siapapun yang menatap terlalu lama ke jendela itu, maka di malam hari bisa merasakan pusing, mual, bahkan pingsan. Semua kisah ini mempertegas satu hal, bahwa Lawang Sewu bukan sekedar bangunan bersejarah, tapi juga tempat di mana dunia nyata dan dunia lain seolah bertemu. Tapi apa sebenarnya sejarah bangunan megah ini? Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 oleh perusahaan kereta api Belanda atau NIS, dirancang oleh arsitek Profesor Jacob Klickmer and B.G. Kwendak. Gedung ini menjadi salah satu kantor pusat administrasi perkeretaapian Hindia Belanda.
Nama Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang artinya 1000 pintu, walaupun jumlah pintu bangunan tersebut hanya 928 pintu. Namun karena banyaknya pintu dan jendela, membuat gedung ini seolah-olah tak ada habisnya. Arsitek megah, langit-langit tinggi, dan ventilasi lebar membuatnya jadi simbol modernitas kala itu. Namun, sejarah berubah saat Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942. Lawang Sewu dialihfungsikan menjadi markas militer Jepang pada kala itu. Ruang bawah tanah yang semula untuk saluran air dijadikan penjara bawah tanah oleh militer Jepang. Tahanan politik, pejuang, hingga warga sipil yang dianggap mengancam Jepang dikurung di sana. Banyak yang disiksa, bahkan tak pernah kembali hidup-hidup. Kemudian di 3 tahun setelahnya, pada Oktober 1945, Semarang menjadi saksi pertempuran 5 hari. Lawang Sewu menjadi basis pertahanan Jepang pada saat itu. Para pemuda pejuang berusaha merebut kembali area Semarang. Namun pertempuran sengit terjadi. Banyak pejuang Indonesia yang gugur di sekitaran area gedung Lawang Sewu. Sejak saat itu, Lawang Sewu tidak hanya menyimpan cerita kolonialisme, tapi juga menyimpan pengorbanan rakyat untuk kemerdekaan Indonesia. Di balik kemegahannya, gedung ini menyimpan kisah yang bikin bulu kuduk kita berdiri. Setiap lantai mempunyai ceritanya sendiri. Di lantai 3, pada zaman kolonial, orang Belanda sering mengadakan pesta dansa, musik klasik, tawa, dan suara langkah sepatu beradu di lantai kayu. Namun kini suasananya sunyi dan mencekam. Banyak orang percaya arwah para tamu masih berdansa di dunia lain. Tak jarang pintu-pintu di lantai ini terbuka dan tertutup sendiri, seolah ada yang masih berpesta di dalamnya. Tidak hanya itu, lorong panjang dengan pintu-pintu berjejer juga menyimpan cerita menakutkan. Banyak pengunjung mengaku merasa sensasi aneh saat berjalan di sana. Ada yang merasa diikuti, ada juga yang mendengar suara langkah kaki di belakang. Semakin dekat, semakin jelas, tapi pada saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kisah mistis Lawang Sewu juga tidak lepas dari sejarah kelamnya. Pada masa pendudukan Jepang, ruang bawah tanah gedung ini dijadikan penjara sekaligus tempat eksekusi. Suasana pengap dan lembab membuat banyak tahanan meregang nyawa di sana. Tidak heran banyak yang percaya bahwa arwah mereka masih gentayangan mencari jalan keluar. Beberapa penampakan terkenal di Lawang Sewu antara lain sosok Kautara tanpa kepala, bayangan hitam di lorong, hingga perempuan Belanda bergaun putih yang berdiri di dekat jendela. Hingga kini cerita-cerita ini terus hidup, membuat Lawang Sewu bukan hanya ikon sejarah, tapi juga ikon mistis kota Semarang. Kini, Lawang Sewu telah dipugar dan dijadikan destinasi wisata sejarah. Pengunjung bisa melihat arsip, koleksi foto, hingga miniatur kereta api. Namun, meski ramai, aura misteri tak pernah hilang. Banyak yang bilang, meski siang bolong, beberapa ruang terasa dingin, sepi, dan menakutkan. Seakan masa lalu masih enggan pergi dari sana. Lawang Sewu adalah perpaduan antara sejarah dan misteri. Ia adalah monumen perjuangan bangsa, peninggalan arsitektur kolonial, sekaligus tempat yang menyimpan kisah horor. Dari penampakan kuntilanak yang terekam kamera, suara kereta hantu, tangisan bawah tanah, hingga sosok tapak kepala yang gentayangan. Pertanyaannya, apakah semua itu nyata? Atau sekedar bayangan dari sejarah kelam yang membekas? Yang jelas, siapapun yang datang ke Semarang rasanya belum lengkap tanpa menelusuri Lawang Sewu. 1000 pintu dengan 1000 cerita.